Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi wa ikhwatihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairil ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarra al-aydin nahmatal wa alamin bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin tokoh agama, tokoh masyarakat, rahimahullah wa hafizakumullah. Silakan barang-barang bersyukur dari sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa yang dalam hati masih diberi kesehatan untuk barang-barang menuntut ilmu, barang-barang belajar. Mudah-mudahan itu semua sebagai perantara kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selalu kita mendapatkan syafaat beliau, barang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila qala mufassir rahimahullah tabaraka wa taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Kita lanjutkan pada surat 260 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minal khayri fasurhunna ilaika thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Wallahu a'lam anna Allaha 'azizun hakim. Dalam ayat 260 ini adalah rentetan daripada ayat-ayat sebelumnya, yaitu 259 yang menceritakan tentang kemahaluasan ilmu Allah, tentang kemahakuasaan Allah, tentang bagaimana utusannya, nabinya, hambanya yang diutus untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan risalah-risalah, mengajarkan tauhid kepada umatnya dan kepada umat manusia. Allah bekali dengan sebuah keajaiban, sebuah sesuatu yang luar biasa yang disebut dengan mukjizat. Nah, di antara utusannya tersebut adalah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dihadapkan dengan seorang raja yang sangat kuat yang bernama Namrud. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan Allah Maha Kuasa yang yuhyi wa yumiit, mampu menghidupkan dan mampu mematikan. Lalu Namrud tidak mau kalah, saya juga bisa. Kalau dipanggil orang pada jam maghrib, yang ini buktinya saya pun bisa melakukan seperti Tuhan. Ya, dibunuh di lehernya sedikit, mati, kemudian sekian orangnya. Nah itu saya saja bisa seperti Tuhan. Lalu Ibrahim mengatakan dirinya karena saya ini. Yang dimaksud dengan penghidupan tersebut adalah Ibrahim memasukkan ruh ke dalam tubuh yang semula mati, jadi hidup. Ya.
yang semula itu menjadi nabi, tapi bukan seperti ini kata Nabi Ibrahim. Nah, lalu munasabah ayat ini dilanjutkan, ya. Ketika Allah berfirman, wa qala Ibrahim rabbi arini. Nah, Nabi Ibrahim ini mengatakan, ya, Rabbi arini, wahai Tuhanku, arini, ya, perlihatkan aku. Namun berbahasa demonstrasian, ya, demonstrasian, ya. Kaifa tuhyil mauta, bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Jadi bukan Nabi Ibrahim ini tidak percaya kepada Allah, ya, tapi dia ingin tahu proses. Nah, ini mengandung sebuah pendidikan. Dalam kita mengajar itu harus ada demonstrasi, ada praktik. Ya. Makanya kan hukum, ya, hukum yang turun, yang lahir daripada Al-Quran itu kan ada kaifiatnya, ada teknisnya. Ya. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara berduduk. Makanya Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Jadi bukan berarti tidak percaya. Itu artinya kita boleh bertanya sampai kita yakin, ya. Jangan sampai ada keraguan. Nah, di sini Allah menyontohkan bagaimana Nabi Ibrahim kan sudah tadi ayat sebelumnya memperlihatkan bagaimana Allah mampu mematikan hambanya, kemudian setelah ratusan tahun menghidupkannya, kemudian juga onta-ontanya yang berserakan tulang-tulangnya dihidupkan kembali. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan bumbe sarana hidupnya itu berbeda. Ya. Lalu Allah berfirman, qala awalam tu'min. Ya. Apakah engkau tidak beriman? Biqudrati, dengan kekuasaanku, alal ihyai, ya, untuk menghidupkan, ya. Sa'alahu ma'ilmihi imanihi bidzalika liujibahu bima sa'ala faya'lamu as-sabiquna al-awwalun. Nah, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam bukannya ragu, ya, tapi ingin dia ditunjukkan, ya, bagaimana proses tersebut. Ya, artinya bahwa dalam segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu proses. Ya. Itu menggambarkan bagaimana Allah menanamkan pendidikan kepada makhluknya. Padahal Allah mampu. Ya. Ketika coba tunjukkan bagaimana cara menghidupkan makhluk saja. Tapi kan di ayat selanjutnya si makhluk tanpa akan mencapai disuruh mengambil empat burung. Ya. Nah, kenapa? Mereka harus empat burung langsung dengan, ya, bisa seketika. Nah, sama dengan ketika Allah ingin menyebarkan agamanya yang seperti diutuslah Jibril, ya, Jibril ke baginda Rasul, ya, baginda Rasul kepada para sahabat kepada para ulama sampai tidak menemukan agama Islam sampai kita beriman. Ya. Itu kan melahirkan wasilah perkataan bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri, ya. Butuh orang lain. Ada guru yang mengajarkan kita, ada orang tua yang mendidik kita, ada orang lain teman kita bekerja sama, kaitan masyarakat, ya, untuk kita hidup. Nah, maka dari itu, qala bala, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, betul, ya, pastilah kita yang beriman, ya, yang beriman. Walakin sa'altuka liyatma'inna, tetapi yang berketuan adit yang yakin, adit yang pandes, adit yang mantap, ya. Liyatma'inna ayasuna, agar tenang, ya, qalbi, hatiku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah mengatakan, nah ini proses. Qala fakhudh arba'atan. Namun itu, ya,
Firman Allah, "Fokus arba'atan," baik 4 ya, minal khairi ya, 4 dagang burung. Fasulhunna ilaika, kemudian ya dekatkan kepadamu ya. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Jadi potong-potong, kemudian sebar dia ke bukit-bukit. Ya. Summa da'unna, kemudian setelah disebar panggil dia. Ya, yang ini agak saya. Maka dia akan pasti datang. Nah, ayat ini Bapak Ibu yang muliakan adalah simbol ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ya, kan Quran ini banyak rahasia, banyak makna yang terkandung di dalamnya. Ya, seperti yang sampaikan tadi, proses disuruh ngambil dulu, kemudian disembelih, dipotong-potong, ya kan, kemudian disebarkan ke dunia. Itu artinya apa? Penemuan yang dilakukan oleh manusia dari dulu sampai sekarang mengenai benda terkecil yang bernama atom. Begitu benda-benda terkecil itu dapat dideteksi oleh manusia menggunakan alat yang sederhana. Allah mampu ya melakukan itu lebih dari apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi terkait atom zat kecil dalam bentuk apapun yang sudah dilakukan manusia adalah Al-Quran. Ya, ketika Nabi Ibrahim disuruh jajak ketik tersebut, burung tersebut, selembut-lembutnya kemudian sebar ke burung, campur main, ya, campur ya. Ya, jadi disebutkan di sini, al-hikmah fi ikhtiyari hadhihi tuyur al-arba'ah. Dengan penjelasan kata ulama kita, apa hikmah kenapa burung tersebut 4, kancing dengan telur, atau 2, atau 5, kenapa 4? Nah, syubbihaha bil insan. Kenapa 4? Jadi para ulama Ibnu Katsir, kemudian ada juga di tafsir-tafsir yang lain, termasuk Profesor Syihab yang menyebutkan, ada yang mengatakan 4 itu adalah simbol. Ya, kalau di bumi ada api, ada air, ada tanah, ada udara. Ya. Kemudian di tafsir-tafsir Katsir seperti ini disebutkan fa'inna, jadi yang di 4 itu ada 4 jenis burung. Yang mana 4 jenis burung ini adalah umpamanya seperti manusia. Ya. Yang pertama at-taus. Ya, at-taus. Taus ini artinya burung merak. Burung merak ini yang indah ya. Indah, dia mempunyai burung paling indah sudah di dunia selain cendrawasih. Nah, burung yang indah ini kesenangannya itu adalah menyombongkan diri. Kesenangannya itu pamer karena dia cantik, ya, karena dia indah. Setiap dilihat oleh orang pasti di bukannya kelihatan belum ada kita keindahannya. Nah, itu adalah simbol daripada manusia yang sombong, manusia yang suka pamer. Dan itu simbol satu pesan di dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Ya. Kemudian yang kedua, wafil nasri, ya, burung raja wali, ya, burung raja wali, syahwatul akli masyubi. Ini adalah burung raja wali ini di luar puas secara mana, ya, untuk makan terus, ya, syahwat makan terus. Nah, itu artinya bahwa gambaran kepada kita manusia yang hanya memikirkan perut saja. Kita hanya berpikir sebatas dunia, bahwa itu kuat, yang bagi kita semua di dunia, urusan akhirat cuma begini. Nah, itu ibarat burung gagak yang hanya memikirkan makan dan minum saja. Kemudian yang kedua, wafil burung, yang burung gagak. Al-Susu. Nah, burung gagak ini sangat tamaknya. Jadi walaupun dia sudah punya makanan, tetapi kalau melihat hewan yang lain punya makanan, dia jadi makanan tersebut. Nah, itu diseumpamakan dengan manusia
sudah diberikan kehidupan tetapi terus merasa kurang. Ya, sudah diberikan harta, sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan kesempatan, tapi tentu saja menginginkan milik orang lain. Nah itu sifat jelek daripada burung gagak. Kemudian yang keempat wasuddik. Di sini artinya ayam jantan. Ya. Apa keburukan ayam jantan ini? Syahwatul nikah. Yang dipikirkan adalah berhubungan badan saja. Ya. Yang dipikirkan seksual, yang dipikirkan menikah saja. Ya. Jadi empat burung yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ini ayat 260. Itu pertama adalah burung merak dengan sifat sombong dan suka pamer. Kemudian burung raja wali, yang burung elang yang sifatnya adalah selalu memikirkan makanan dan minuman saja. Kemudian yang ketiga adalah burung gagak, ya, yang tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Kemudian yang keempat adalah ayam jantan yang hanya memikirkan perkara seksual saja. Nah itu ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim ambil 4 burung. Ya, kemudian cincang dia. Nah Allah mengatakan termasuk membuat seperti mengatakan bahwa itu ibarat dari nafsu kita. Ya. Nafsu yang tadi yang disebut sombong, pamer, yang memikirkan perut saja, serakah, tamak, ya. Kemudian pikiran-pikiran jelek lainnya, ini ketika kita cincang, ya. Ketika kita bunuh, ketika kita hancurkan, maka kita akan hidup kembali. Maka kita akan merasakan ketenangan. Ya itu makna lain, ya. Makna dari tafsir syariah bahwa yang tadi dari ayat 259 Allah bercerita tentang bagaimana kekuasaan Allah menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati, dan bagaimana ketika Allah meminta untuk potong-potong burung tersebut, ya, kemudian dihidupkan kembali. Artinya apa? Bahwa ketika nafsu-nafsu jelek kita yang ada dalam diri kita ini mampu kita lenyapkan, mampu kita bunuh, maka kita akan merasa hidup kembali. Apa maksud hidup kembali? Hidup dalam penciptaan kita yang sejatinya Tuhan Allah menciptakan kita sebagai hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Ibrahim alaihissalam setelah dipotong-potong, ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ini diminta untuk campur, ya. Digabung dari yang sudah dipotong-potong itu, burung gagak gabungan dari si burung elang, campur si manok, apa sih itu, merak, ya. Jadi ya, gaul galak potongan-potongan tersebut setelah gaul itu turun dari 4 burung, ya, taruh dia. Nah Allah membuktikan betapa kuasanya, ya, mampu walaupun begitu pecahannya sangat kecil, ya. Kemudian diminta Nabi Ibrahim alaihissalam isi otaknya masing-masing burung tersebut, burung elang, burung merak, burung gagak, ayam jantan. Pegang kepala ini, kemudian menjauh dari burung tersebut, lalu panggilnya. Nah, berterbanganlah ini pecahan-pecahan tersebut mencari kepalanya. Walaupun sudah begitu lembur, diaduk, tepung, kecampur, kegulah, itu bersatu sendiri mencari, ya, mana. Nah, artinya apa? Yang menjaga itulah bentuk daripada Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaan. Allah Maha Kuasa. Jadi walaupun kita berpikir, misalnya nanti kalau dia meninggal, kuburkan dia di sini, dia tak mau tempat lain. Ambil ini,
Tidak mau. Kenapa tidak mau? Saya tidak mau bisa dengan keluarga saya. Padahal ulama mengatakan al-arwah yulul jannah. Ruh itu kan ibarat bala tentara. Jika ta'arafa minna iktalaf. Kalau ketika hidup ya, dia bergaul dengan baik, barang kerja dengan soleh, barang kerja dengan bagus, bagus pegawaian, bagus makanan, bagus perbuatan, setelah akan berkumpul dia dengan orang-orang bagus tersebut. Ya, salah, saling menyayangi, saling mengasihi. Fama kana karamuna, lalu bangunan lagi kekuatan di dunia. Bagaimanapun usahanya untuk ingin barang bisa dengan sahabat dia dengan keluarganya, ya, ikhtilaf maka akan terpisah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Karena Allah mampu atas segala sesuatu. Sampai di sini ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehubungan dengan menyelidiki dalam proyek. Jadi yang berbicara tentang pengalaman sendiri. Jadi ada orang yang tidak taat, bukan masalah namanya, yang menjadi dukun. Waktu dia memberikan obat kepada anak-anak, kepada orang itu dia cintakannya. Yang kalau anak-anak panas itu yang pakai namanya makanya lebih baik saja. Kalau yang panas itu saya yakin air yang panas itu boleh saja, tidak yang panas. Itu yang dipakai untuk air. Yang kedua, dulu jadi pengenar madu air. Dan dulu sapu arah dengan jadi pandai dengan pengenar. Dia malah dengan dipalus, dipas. Sila saya bilang suntik, isi ada Ibrahim, makin suntik sampai merah dipas dikit, saya selesai enak. Kenyang dipas dikit, panasan, tapi tidak ada terbakar. Orang lain, orang tua semua, sila saya sebenarnya apakah yang tidak sholat, yang kurang sholatnya itu, tapi berpakai keyakinan, apakah termasuk orang yang beriman yang tidak seperti semuanya itu? Bagaimana? Terima kasih. Oke, jadi Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita, kepada umat kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai pelajaran, sebagai kitab undang-undang, sebagai pedoman yang di dalamnya diislam bebas. Jika diniatkan untuk kuat, dia bisa jadi. Jika diniatkan dia sebagai penenang, dia bisa menjadi. Nah, Bapak Ibu yang berkata, Al-Quran adalah salah satu mukjizat terbesar di paling di antara semua mukjizat Nabi dan Rasul yang Allah utus ke bumi ini. Ya, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang tidak mengalami perubahan dalam berubah hurufnya sedikit pun tidak hilang. Ya, beda dengan kitab-kitab yang lain yang sudah mengalami perubahan. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan berbagai macam cerita, berbagai macam kisah, ya, yang mana itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran dari kita semua. Ada manusia beribadah dengan hartanya, ada manusia beribadah dengan ilmunya,
ada manusia beribadah dengan berbagai macam cara. Itu yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Nah itu gambaran bagi kita semua, ya, bahwa manusia pun kita pun, ya, dalam hidup yang sekarang ini, ya, macam-macam cara. Ya, ada si beribadah, ya, itu yang disebut dengan ahlul ibadah. Orang yang rajin beribadah, makanya kalau dari dalam agama kita disebut ahli sufat, ya, ahli sufat yang beribadah. Ada yang beribadah melalui kekuasaannya, jarang dia beribadah, ya, tapi dengan kebijakannya, dengan tanda-tandanya dapat membantu. Ada orang yang beribadah jarang, ibadahnya lebih sebanyak sunat, lalu berilmu, ngamal ilmu. Ada orang yang berjumlah, taykas, lalu suci, ya, yang bangun masjid. Nah, itu berbagai macam cara orang beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran bagaimana 4 sahabat. Pertama, Sayyidina Abu Bakar ketika ditanya oleh baginda Rasul, Sayyidina Abu Bakar, apa bukti cinta dan dari saya? Kata baginda Rasul. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Bukti cinta saya kepada engkau wahai Rasulullah SAW, ya, infaq mali ilaik, wan nazaru ilaik, wal julusu baina yadik. Pertama, bukti cinta saya kepada engkau wahai Rasul, semua harta saya tanpa tersisa saya infakkan dalam perjuangan. Kemudian yang kedua, melihatmu wahai Rasulullah SAW ibadah kebahagiaan Allah hati saya, bagaimana bersuka saya, bagaimana bersuka saya ketika melihat silakan. Kemudian yang ketiga, cinta saya kepada wahai Rasul adalah selalu berada di majelis Rasul, berada dekat dengan. Nah, maka Rasul mengatakan iman Sayyidina Abu Bakar ini kalau ditimbang dengan semua manusia maka tetap begitu dengan. Artinya apa? Bahwa Sayyidina Abu Bakar ini puncak cintanya kepada baginda Rasulullah SAW itu melampaui mampu-mampunya. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan, kalau Umar apa bukti cintamu kepada kita? Kata Sayyidina Umar, saya dibangkan sebagian tanah saya. Lalu saya keluarga saya. Kalau Sayyidina Abu Bakar semuanya. Artinya di mana? Bahwa Sayyidina Abu Bakar beribadah, ya, sehingga menjadi kualitas ibadah itu dengan cinta kepada baginda Rasulullah. Adapun Sayyidina Umar dengan keberaniannya, ya, dengan ketegasannya, ya, dengan ketangkasannya, dengan keadilannya, dia mendapatkan hidupnya insya Allah. Lalu Sayyidina Utsman, ya, dengan keahliannya, skillnya dalam berbisnis, memiliki harta yang banyak, yang sampai sekarang ada disebut di Saudi itu dibuatkan seperti Utsman, ya. Dia punya amal jariah, ya, subur kalau tidak salah, ya, yang lurus atau kebun, ya, kebun kurma. Nah itu bukti bahwa Sayyidina Utsman itu, ya, atau hamba Allah ada yang beribadah memiliki kelebihan melalui kelebihan. Kemudian Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali beribadah memiliki kelebihan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya? Anak-anak itu wa alimuha buha paman adal madinah dia dibandingkan. Sayyidina Ali itu kelebihannya adalah ahli memiliki posisi yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya bahwa Islam ini adalah agama yang sangat luas, ya, maka pintu-pintu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sangat banyak. Apakah itu pintu sholat, apakah itu pintu zakat, apakah itu pintu sedekah, apakah itu pintu puasa, apakah itu pintu haji dan berbagai macam ibadah-ibadah yang
diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Yang ketiga di surat Taubah. Berapa paus sebenarnya di dalam Al-Quran dan mana yang benar? Yang kedua ada jelas. Yang kedua ini banyak yang dengar di surat Al-Fil dibaca Qofri, mungkin dibaca Qofri karena apa itu? Karena berputar. Mana yang sebenarnya Tafsir atau Qofri? Nah, jadi yang pertama berapa banyak paus dan yang penting dari soal kita ini, yang jelas paus itu paus yang umum ya, yang berkumpul yang biasa kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Yang dimaksud itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua terkait tentang tabwid. Jadi yang biasa dibaca itu bo itu kan sedikit saja. Al-Qadil bukan apa tadi? Bukan kok, karena Al-Qadil kan kok dengan dot ya. Jadi misalnya itu pakai tak ya, bukan dot. Al-Qadil ya. Tak jadi Al-Qadil bukan Qadil. Kalau Qadil kan salah itu, salah apa namanya itu berubah tak menjadi kok. Lagi sedikit yang ini sampaikan bahwa ayat tadi itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam marra bisahili Ibria lewat di apa kita bilangnya danau ya, danau Ibria ini berada di Syria berbatasan dengan Israel. Ya. Kemudian beliau fawajada pada insan, lalu beliau melihat bangkai manusia. Wakilah imam. Ada juga mengatakan bahwa yang dilihat dalam dua itu adalah bangkai keledai. Wakilah hut. Ada juga mengatakan bahwa bangkai ikan. Falamma ra'ahu wajada sibah wa qulub as-sama' ta'kul minha. Ketika beliau melihat bangkai tersebut, ternyata di dekat bangkai itu ada binatang buas, ada ikan buas, ya, ada burung-burung buas di situ yang memakan bangkai tersebut. Fasyaqaq nafsu ila ru'yatin jama'a Allahu laha. Lalu timbullah pertanyaan pada bahasanya melihat kita di prosesnya, ya, bangkai si kakaknya si buah, bangkai si kakaknya si burung, bangkai si kakaknya si hewan-hewan buas tersebut terkumpulan, ya, kembali dijadikan menjadi. Nah itu awal asal-muasal pertanyaan Ibrahim mengatakan arini kaifa tuhyil maut. Faqala a'lam anna Allah qadirun 'ala jam'iha.
kecuali mengatakan tahu Allah itu mampu katanya. Lagi bukan arada, tapi saya ingin melihat prosesnya. Wakila sababu suali an-namlam mahajat Namrus haitsu qala Rabbi alladzi yuhyi wa yumiit faqala Namrus ana uhyi wa umiit ila akhir. Nah, ada juga yang mengatakan sebab turunnya ayat tersebut itu adalah rentetan daripada bukti Allah ingin membuktikan dan Nabi Ibrahim ingin membuktikan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan yang mati dan mampu mematikan yang hidup, bukan seperti yang dicontohkan oleh Namrus laknatullah alaihi. Ada makanya. Kemudian nanti ada ayat berapa sih? Ayat 261 itu juga menceritakan tentang masalah ladina yunfiquna fi sabilillah kama talihaqat. Jadi perubahan orang-orang yang berinfak satu butir menjadi 700. Nah ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Dari sebelumnya tersebut dari 259, 260, 261 itu bercerita tentang bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang baru. Artinya apa? Bahwa dengan kita berinfak, dengan kita berkorban, dengan kita berzakat, dengan kita bersedekah, itu artinya kita menghidupkan orang lain, menghidupkan harapan baru, dan menghidupkan hati kita yang sebelumnya itu, misalnya kotor yang sebelumnya itu, mati yang sebelumnya itu, tidak terasa bagaimana kita merasakan indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu. Sehingga melalui perantara infak tersebut, Allah mampu menghidupkan sesuatu yang dulunya mati menjadi hidup, yang sebelumnya malas menjadi rajin, yang sebelumnya tidak ada harapan menjadi harapan baru, sangat baik. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan. Kita juga ini. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan pada malam hari ini, insya Allah pada malam berikutnya, pada pertemuan yang akan datang, kita lanjutkan ayat 260 ya 261 lanjutan daripada surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mari bersama-sama kita tutup kajian kita ini, kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan hadirkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Syafi'al Qutbi, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.